Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang bertanya tentang ijazah. Apa itu ijazah? Ijazah itu dari bahasa Arab ajaza yujizu ijazatan, yang mana artinya membolehkan. Jadi kita sekolah, kita dapat ijazah SD agar boleh daftar SMP, dapat ijazah SMP agar boleh dapat daftar SMA, dapat ijazah SMA agar boleh daftar perguruan tinggi, dapat ijazah S1 bisa untuk cari kerja dan sebagainya. Itu ijazah. Secara letternya kan begitu, sertifikat, syahadah. Nah, dalam amalan-amalan tertentu itu perlu ijazah, yang mana ijazah itu nanti jadi sanad keilmuan. Misalnya begini, ada satu amalan, misalnya saja ini amalan namanya hizib naswar. Nah, saya tidak bisa langsung beli bukunya terus saya baca sendiri. Saya harus dapat amalan ini dari siapa? Oh, guru saya. Guru siapa? Guru saya namanya Fulan. Fulan dari siapa? Dari gurunya. Terus sampai ke atas. Nah, ada banyak amalan itu memang perlu ijazah. Bukan berarti saya tidak membolehkan. Boleh. Mengamalkan ini, mengamalkan itu boleh. Tapi ada guru yang membimbing. Ada guru yang menuntun. Karena itu kadang-kala guru itu ya tidak sembarangan membeli ijazah pada dosis. Seperti begini. Obat itu ada obat yang dijual bebas, ada obat yang dengan resep dokter. Ada obat dijual bebas. Anda flu, Anda beli Budrek, it's okay, beli Ultraflu bisa tanpa resep dokter. Tapi ada obat-obat tertentu yang mana kalau kita tidak dapat resep dokter, kita tidak boleh membelinya, tidak boleh meminumnya. Ada satu cerita, ada seorang jamaah haji itu minum obat penunda haid. Karena apa? Ya, karena khawatir nanti pas haji haid. Kalau wukuf tidak apa-apa haid. Orang ihram haid tidak apa-apa, wukuf tidak apa-apa. Kemudian apa itu namanya? Mabit di Musdalifah tidak apa-apa, mabit di Mina tidak apa-apa. Tapi waktu tawaf itu kan wajib suci. Nah, khawatir kalau nunggu suci nanti kelamaan, larangan ihramnya banyak, belum lagi kalau ketinggalan harus segera meninggalkan kota Mekah kayaknya. Maka ibu tersebut minum obat penunda haid. Tapi apa yang terjadi? Justru darah itu mengucur deras. Satu ketika saya konsultasikan kepada seorang dokter, dok, bagaimana mungkin ada obat penunda haid tapi justru yang minum itu darahnya itu mengalir ke anti. Dokternya mengatakan untuk meminum obat penunda haid itu butuh konsultasi pada dokter. Berapa usianya, kapan dia biasa menstruasi, kapan waktu saat meminumnya, kemudian KB yang digunakan apa, apakah pil, apakah suntik atau yang lain. Nah, karena semua itu akan berpengaruh gitu loh. Nah, ijazah seperti itu. Saya mau minum obat ini, saya konsul ke dokter. Misalnya gini, ada orang sakit, maaf saja ya, karena sakit gula lagi obatnya banyak sekali. Ada metformin, ada klimapirid, pakai sampai suntik insulin. Nah, sebelum kita mengonsumsi obat itu, kita konsul ke dokter. Dok, sakit ini, obatnya apa? Nah, dokter yang menentukan. Tidak bisa kemudian kita menentukan sendiri. Kita kemudian beli insulin, kemudian nyuntik sendiri tanpa bimbingan dokter. Nah, ijazah seperti itu. Ada amalan-amalan tidak perlu ijazah. Kita mau baca sholat sebanyak-banyaknya tidak ijazah, tidak apa-apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
Muhammad kama sholita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wah, kita baca 1000 kali 10.000 kali tidak pakai ijazah tidak apa-apa. Kita mau baca Quran, sudah khatam Quran, nah kita baca Quran sehari 10 juz tidak apa-apa, 5 juz tidak apa-apa. Tapi ada amalan-amalan tertentu memang itu perlu ada guru yang membimbing. Seperti orang kalau ngajar ya, orang mau ngajar qiraati itu dia syaratnya apa? Udah lulus qiraati. Nah, saya tidak bisa ngajar qiraati. Karena apa? Karena saya tidak pernah ikut belajar qiraati. Meskipun kadang-kala yang ngajar qiraati itu justru malah santri saya. Mereka bisa ngajar qiraati kenapa? Karena mereka ngajarnya pakai metode qiraati. Nah, dalam qiraati harus ada ijazah, harus ada ujiannya. Saya tidak pernah ikut ujian. Barangkali menurut guru qiraati saya kurang fasih. Meskipun saya pernah suka tasyahan dengan saya di Medina. Nah, ini ijazah. Jadi ada amalan-amalan. Kalau dikatakan butuh ijazah bukan berarti itu tidak boleh. Tapi cari guru yang membimbing. Bukan maaf-maaf sekedar baca postingan atau bagaimana. Kecuali ulama-ulama mengatakan ini tidak perlu ijazah atau ada ijazah amahnya. Misalnya saya ijazah amah itu ini ada kitab gurunya seorang mursyid kemudian mengatakan saya ijazahkan ini kepada siapapun yang melihat buku ini ya, atau yang memiliki buku ini atau gimana. Nah, itu ijazah umum. Semoga saja tidak apa-apa. Kalau tidak ada ijazahnya, maaf, doa dan zikir juga ada takaran-takarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.